Oke, ya, oke. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di kelas Project Risk and Quality Management ya. Sekarang di pertemuan ke-13 setelah libur Lebaran ya. Jadi sebelumnya mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga di tahun berikutnya kita bisa lebih baik lagi ya setelah Lebaran. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan puasa diterima Allah semuanya. Oke, dan dosa-dosa kita diampuni juga. Nah, oke, jadi setelah libur Lebaran, setelah pada mudik gitu ya, mudah-mudahan masih pada semangat. Sisa berapa pertemuan lagi ya? 3 sampai 4 pertemuan, 3 sampai 2 sampai 3 pertemuan lagi lah ya, 2 sampai 3 pertemuan lagi sebelum nanti kita masuki masa ujian akhir ya, ujian akhir semester. Nah, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai quality assurance ya, quality assurance, bagaimana kita menjalankan proses quality assurance untuk pekerjaan yang saya katakan agak ribet di sini ya, ribet. Ya, yaitu apa? Pekerjaan fabrikasi tulangan dan pemasangannya. Nah, ini materi ini saya sarikan ya, saya coba sarikan dari bimbingan teknis yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai SNI SNI 2847 tahun 2019. Di mana kalau kalian mahasiswa Podomoro University, di situ saya sudah tautkan ada 2 link ya, ada 2 link YouTube bimbingan teknis yang masing-masing 8 jam. Jadi udah seminar 1 hari full itu ya, bimbingan teknis 1 hari full oleh Kementerian PU di situ, PU Perak. Bukan Kementerian Podomoro University ya, tapi Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di situ ada bimbingan teknis, 2 video yang menjelaskan tentang specifically mengenai SNI ini gitu ya. Jadi silakan nanti kalian lihat di situ, dan saya juga sudah mengupload gitu ya, sudah memberikan juga ada SNI-nya sudah saya berikan juga, silakan kalian baca sendiri di situ. Oke, di sini di kuliah hari ini saya memberikan sebisa saya gitu, karena kalau misalnya saya bahas tuntas ini ya 8 jam gitu ya. Kita nggak punya waktu sebanyak itu ya. Jadi ya mohon maaf gitu. Oke. Jadi tujuannya hari ini adalah kalian itu nanti seenggak-enggaknya mampu mengidentifikasi berbagai aspek pemeriksaan gitu. Jadi dari titik-titik apa saja sih kalau misalnya kita melakukan pekerjaan ada pekerjaan fabrikasi tulangan dan pemasangan tulangan beton gitu ya, yang sedang dilakukan, kalian tahu apa aja yang harus diperiksa gitu. Apa saja yang harus diperiksa ketika kalian melihat mungkin ada tim pekerja gitu, ada tim konstruksi yang sedang melakukan pekerjaan fabrikasi tulangan gitu kan. Ketika sedang dibengkokkan, ketika sedang dipotong gitu kan. Nah, itu apa saja yang harus kalian cek gitu. Termasuk pemasangannya juga. Nah, sehingga nanti ketika kalian sudah tahu apa saja yang harus dicek, ketika nanti kalian menyusun checklist, jadi tahu apa aja yang harus dicek gitu, apa aja aktivitas pengecekan harus disusun dalam sebuah checklist khusus untuk fabrikasi dan pemasangan tulangannya itu. Ya, jadi ini melengkapi dari proses quality assurance dari kemarin pekerjaan beton cair ya, pengecoran, lalu juga ke bekisting ya. Tujuan apa sebenarnya? Tujuannya adalah supaya tidak terjadi defect, kecacatan. Jadi sekedar review dulu ya, kita review dulu. Nah, ingat sini ya, ketika kita bicara project quality management gitu ya, di sini kita sudah membuat rencana plan quality management di sini ya. Ya, plan quality management kita sudah bahas di beberapa minggu yang lalu manage quality ini sampai sekarang masih berlanjut ya. Dari 3 pertemuan ini masih kita bahas terus ya. Nanti sampai ke pertemuan selanjutnya masih membahas mengenai quality assurance ya, atau manage quality dalam pekerjaan beton pracetak ya. Lalu nanti pertemuan terakhir kita akan bahas control quality. Bedanya apa sih Pak sebenarnya? Kita bahas persamaan dulu. Persamaannya adalah antara manage quality atau quality assurance dan quality control, itu dua-duanya berada dalam satu fase pelaksanaan pekerjaan. Nah, tapi proses hidupnya berbeda.
Manage quality itu adalah proses pelaksanaannya, pekerjaannya, pengerjaannya, aktivitasnya. Nah, control quality itu ada di proses grup monitoring controlling. Di mana dari hasil ya tabulasi data hasil quality assurance atau manage quality dinilai, diassess di sini ya. Tapi kita akan bahas lebih detailnya ketika kita bahas quality control, yaitu 2 pertemuan lagi ya. Sabar saja. Nah, jadi pada dasarnya ini nutshell gitu ya, secara garis besarnya gitulah ya. Yang namanya manage quality atau perform quality assurance itu sebenarnya adalah seperti sini. Dari planningnya dulu ya, dari proses group planning ya. Planning itu kita dapat apa? Kita dapat construction method, kita dapat web-based dictionary, kita dapat deliverable apa aja yang harus dikerjain. Itu kita assess ya, kita nilai, kita evaluasi construction methodnya itu. Ya. Proses evaluasi dan assessment ini, assessment dari construction method itu sebenarnya inilah yang namanya apa sih? Inilah yang namanya proses analisis. Ya, proses analisis. Ini yang kalian sudah pelajari di minggu-minggu sebelumnya, yaitu bisa menggunakan apa? Kalau masih ingat bisa menggunakan flowchart. Nah, nanti di sini akan saya ulang sedikit lagi ya. Nah, dari situ ya, dari proses planning itu kalian melakukan yang namanya fine tuning. Gitu. Ada penambahan atau pengurangan gitu ya, ada sedikit koreksi ya, diperhalus, dipertajam, diasah gitu kan construction methodnya gitu. Yang tadinya mungkin masih agak kasar gitu kan, mungkin tidak mempedulikan quality misalnya, atau tidak mempedulikan HS K3 atau tidak mempedulikan resiko gitu. Nah, itu diperbaiki, dikoreksi, ya, sedikit diutak-atik sedikit gitu kan supaya lebih efisien, lebih aman dan lebih efektif gitu kan. Efektif dalam artian apa ya? Tidak mengulang kesalahan gitu kan. Nah, lalu memasukkan atau incorporating ya, menyertakan risk and quality gitu ya. Jadi tadi CM itu adalah sebuah proses yang biasa gitu, yang lempeng dari A sampai B gitu misalnya. Ketika memasukkan risk and quality itu dipertimbangkan ya, di taken into consideration gitu. Nah, ini nanti jadi bukan artinya jadi lebih ribet atau lebih lebih panjang, lebih bertele-tele, tidak, tapi justru kalau kita mempertimbangkan risk and quality ini ke dalam CM-nya, ke dalam construction methodnya, justru supaya kasarnya ya, supaya nggak sembarangan gitu ya. Tujuan dari manage quality ya, atau keseluruhan proses project quality management dan termasuk risk management, supaya yang namanya activity, supaya yang namanya sebuah proses dari A ke B, proses A, input A menjadi input B, menjadi output B dalam ada prosesnya di sini, supaya apa? Supaya nggak asal-asalan kerjaannya, gitu, supaya nggak sembarangan. Nah, ketika dalam fine tuning itulah makanya ditambahkanlah beberapa aktivitas-aktivitas pelaksanaan implementasi respon resiko dan inspeksi-inspeksinya di situ. Nah, inilah pentingnya dari perform quality assurance. Gitu. Inilah namanya quality management dan risk management itu pentingnya di sini. Nah, dieksekusi dijalankan. Yang tadinya aktivitasnya mungkin cuma ada 1, 2, 3, jadi ada 5 aktivitas. Kenapa? Karena aktivitas tambahan itu apa? Ada measures, ada aktivitas implementasi respon resiko dan aktivitas quality assurance, selain dari aktivitas utama dari construction methodnya, gitu ya. Lalu setelah dieksekusi, nah dilihatlah kinerjanya seperti apa, bagaimana kinerja penerapannya tadi itu, apakah penerapan respon resikonya sudah efektif, apakah pemeriksaannya efektif atau tidak. Nah, itu kemudian nanti akan dievaluasi di proses grup monitoring controlling, baik untuk risiko dan quality-nya. Ini contohnya seperti inilah ya. Ini saya ambil misalnya ada satu contoh metode konstruksi, gitu ya. Metode konstruksi. Saya nggak katakan ini apa, cuman secara contoh aja gitu ya. Ya, ini ada flowchart di mana ini ada yang ovalnya bentuk start, ya lalu oval ada finish di situ ya. Jadi ini kaidah kaidah flowchart yang standarnya seperti ini. Ya. Ketika memulai aktivitas gitu ya, memulai proses ini start, lalu ada aktivitas A, B sampai
titik-titik gitu, ada hingga lah saya nggak bisa jadi ada 5 atau 10 aktivitas gitu. Ini yang proses atau aktivitas konstruksi lah ya, let's say lah ya, sebuah proses aktivitas konstruksi atau metode konstruksi yang business as usual, yang seperti biasa aja, lempeng aja jalannya gitu. Ya. Benar-benar cuman ada aktivitas, ada start, ada titik mulai di sini ya, ada start ya. Aktivitas 1 2 3 dan seterusnya dan selesai. That's it gitu. Ini yang bisa kita katakan yang proses yang tidak belum mempertimbangkan aspek-aspek risiko dan quality seperti apa. Yang penting jalan dulu. Yang penting aktivitasnya bergulir dulu gitu. Istilah di lapangannya tuh sering kayak gitu. Yang penting jalan dulu aja lah, Pak. Bergulir dulu aja yang penting gitu. Soal nanti benar apa salah itu belakangan. Nah, itu ya itulah ya. Tahu sendiri itu seperti apa, harus seperti apa. Nah, ketika menambahkan aktivitas QA/QC gitu ya, aktivitas quality assurance dan quality control, ditambahkanlah nih ya sebuah titik pemeriksaan gitu ya. Nah, kalau dalam bagan flowchart gitu biasanya ditandai dengan ada kotak bentuknya diamond atau wajik seperti ini. Inilah yang namanya decision notes gitu ya. Ada nodal pengambilan keputusan. Ada aktivitas pengecekan. Jadi setelah ada aktivitas A, sebelum memulai aktivitas selanjutnya, aktivitas B, harus ada cek dulu. Kalau pekerjaan A ini ya, pekerjaan yang A ini sudah oke, terima, barulah dia boleh lanjut ke aktivitas B. Gitu. Kalau misalnya not okay, nggak oke, dia harus diperbaiki dulu. Ya, harus diperbaiki dulu, diulang kembali aktivitas yang ini sampai dia disetujui oke, baru dia boleh jalan aktivitas B. Gitu. Nah, pengecekan ini nggak hanya cuma sekali terjadi gitu, bisa kalau diperlukan, kalau memang diperlukan tergantung persyaratan yang sudah disyaratkan gitu ya, bisa saja dimulai di sini ada lagi gitu, ada wajib lagi di sini. Ya, bisa gitu, boleh. Gitu. Atau di sebelumnya sampai selesai, boleh. Cuman resikonya apa? Akan lama. Gitu. Akan lama nanti keseluruhan proses ini gitu, bisa jadi buang-buang waktu. Nah, jadi pengambilan keputusan kapan dan di mana harus ada aktivitas QA/QC, ada aktivitas inspeksi atau ada checking point dalam keseluruhan proses itu harus juga mempertimbangkan schedule juga gitu ya. Schedule juga penting di sini. Nah, inilah makanya kalau di lapangan tuh nanti yang sering berantem tuh apa? Ya orang resiko, orang K3, orang quality, dan orang schedule, dan orang construction itu akan sering diskusi intens istilahnya gitu kan. Diskusi intens itu adalah sebuah penghalusan dari berantem gitu ya. Berantem gitu. Ya orang construction dan orang construction manager gitu kan dan scheduling ya maunya cepet gitu ya. Maunya kerjanya cepet selesai gitu. Tapi orang quality, orang resiko, dan orang K3 maunya kerjanya gimana? Alon-alon kelakon gitu. Maunya juga cepet juga gitu. Cuman mereka mau aspek-aspek K3, resiko, dan quality juga harus dipertimbangkan. Nah, cuman setiap implementasi dari perencanaan risiko K3 dan quality itu ketika diterapkan ke dalam proses ini ya akan menambah satu nodal, akan nambah satu aktivitas yang tentu akan menambah waktu lagi di situ. Cuman apakah itu perlu? Ya perlu gitu. Tinggal bagaimana berkomprominya supaya pengecekannya bisa berjalan dengan tepat waktu. Gitu. Kenapa ya? Karena kalau misalnya nggak dicek juga ya kalau terjadi kesalahan buang-buang waktu juga kan, gitu loh. Terjadilah resiko delay. Gitu. Nah, atau juga seperti ini, ya. Selain ada aktivitas QA/QC, ada risk response ya. R ini adalah risk response implementation, risk response, ya implementasi dari respon resiko. Misalnya mungkin sebelum mulai activity B, misalnya kita ambil contoh. Ada resiko keruntuhan tanah, gitu, keruntuhan tanah hasil galian. Nah, berarti ada aktivitas implementasi respon resiko apa? Misalnya pemasangan sheet pile, gitu, atau pemasangan
retaining wall, ya steel retaining wall, dinding penatanan terbuat dari baja misalnya kayak begitu untuk mencegah terjadi keruntuhan tanah misalnya seperti itu. Nah itu kan akan lagi nambah aktivitas di situ, ya. Pak, tapi gimana Pak kalau misalnya nambah aktivitas terus? Gitu. Ya kalau misalnya as long as sama itu dibutuhkan ya kenapa enggak? Nah, bagaimana kita tahu penambahan activities ini diperlukan atau tidak gitu ya? Istilahnya justified atau enggak gitu ya? Justified atau enggak? Itulah yang makanya saya minta ke kalian gitu ya ketika menjelaskan respon resiko itu kan harus bisa menjustifikasi gitu ya. Ada namanya proses decision tree analisis, harus menjelaskan waktu dan biaya yang diinvestasikan untuk aktivitas pelaksanaan implementasi respon resiko dan aktivitas QA/QC itu sepadan untuk mencegah terjadinya resiko-resiko. It's a worthy investment lah gitu. Jadi jangan anggap kalau mengerjakan aktivitas tambahan untuk QA/QC dan untuk response itu adalah waktu dan biaya yang terbuang. Jangan sampai itu menjadi atau dinilai menjadi sebuah aktivitas yang buang waktu dan buang tenaga dan buang biaya, tapi menjadi sebuah investment. Nah, makanya itu kan selain decision tree ada benefit, cost analysis, BC analysis di situ. Inilah yang harus kalian jelaskan nanti ketika mengambil keputusan. Ketika melakukan fine tuning sebuah proses aktivitas konstruksi, itulah yang harus kalian jelaskan. Penting loh kita melakukan pengecekan di sini, penting loh kita melakukan implementasi respon resiko di situ. Kenapa? Karena pada ujung-ujungnya ingat ya, yang namanya aktivitas QA/QC ya, menjalankan proses aktivitas QA/QC itu juga bisa serve as gitu ya, juga bisa berfungsi sebagai implementasi respon resiko. Jadi aktivitas pengecekan itu juga dikatakan sebagai pada dasarnya juga sebagai risk response juga gitu. Ya, yang sudah inherent, yang sudah embedded within the activities gitu. Kalau misalnya risk response activities itu lebih terkesan gitu ya, lebih terlihat sebagai aktivitas tambahan yang benar-benar kayak tempelan gitu, kayak tambahan ini harus ada nih gitu kan. Nah, kalau QC activities itu harusnya sudah embedded within the main process gitu, harusnya gitu. Oke. Masalah mindset aja sebenarnya gitu kan. Mindset yang asal-asalan ya kayak gini. Mana tadi itu? Ini mindset konstruksi metode, mindset proses yang asal-asalan. Udah yang penting bergulir jalan dulu. Gitu. Yang penting bergulir jalan, dah gitu. Nah, kalau misalnya yang tidak asal-asalan, yang namanya checking, yang namanya risk response itu udah secara otomatis tuh udah terpikirkan gitu loh. Jadi ketika diselip-selipin gitu ke dalam proses itu nggak ada tuh mindset yang ada nambah PR lagi, ada nambah kerjaan lagi. Nggak ada kayak begitu. Udah sama-sama tahu ya, seluruh anggota tim organisasi itu udah kompak, udah pada paham, ngerti yang namanya risk response activities, yang namanya QA/QC activities, pengecekan itu memang dibutuhkan. Jadi nggak ada lagi tuh ngeluh atau ngedumel tuh nggak ada lagi. Ya nambah lagi, ketunda lagi. Nggak ada kayak begitu. Emang udah pada paham, oh iya emang diperlukan. Gitu. Oke? Ya, karena namanya ini juga pada dasarnya ini semua supaya memastikan hasil kerja di finishnya itu adalah approve. Ya, bener gitu loh. Sesuai dengan persyaratan yang sudah disyaratkan. Oke? Oke. Ya. Jadi sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada kepikiran pertanyaan langsung dituliskan saja di kolom chat ya. Nanti saya akan bacakan di akhir sesi. Oke, kalau kalian sudah paham mengenai pada dasarnya ya yang namanya perform quality assurance ya, yang namanya managing quality, yang namanya project quality management as a whole ya,
pada dasarnya seperti ini gitu. Ini belum termasuk quality control ya. Quality control ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi ketika kita bicara tulangan gitu ya, tulangan beton gitu, satu yang harus kita bahas dulu adalah adanya selimut beton atau concrete cover. Nah, jadi yang namanya selimut beton ya, saya refresh memori kalian sekali lagi adalah dalam beton bertulang itu adalah jarak antara permukaan ya menurut ACI 130 gitu ya. Jarak antara permukaan beton ya dengan tulangan yang terluar seperti apa. Itu adalah jarak minimum selimut betonnya itu. Ini menjadi salah satu elemen di beton bertulang yang sangat penting. Kenapa? Kalau misalkan tahu gitu, kalau kalian ingat kemarin saya sudah jelaskan berbagai jenis kegagalan dan defect beton. Kenapa selimut beton ini menjadi penting? Untuk yang pertama apa? Ya, untuk melindungi ya, untuk protect melindungi rebars ya atau tulangan itu dari korosi gitu. Kenapa ya? Karena pada dasarnya ketika air itu bisa menyusup masuk ke sini. Kalau ini selimut betonnya terlalu tipis, ini bisa terjadi korosi di sini. Ketika terjadi korosi, yang berikutnya apa? Putus. Ketika putus, udah gagal lah itu strukturnya. Oke. Nah, lalu yang kedua, to provide thermal insulation gitu, memberikan perlindungan suhu. Ingat, tulangan itu terbuat dari apa? Baja. Ya, baja dan besi itu bisa meleleh, bisa putus kalau kena panas yang berlebih gitu ya. Nah, makanya perlunya selimut beton ya, ketebalan selimut beton yang cukup di sini nih ya. Selimut beton itu hitung dari mana sih Pak? Dari permukaan dari permukaan permukaan tulangan sengkang yang terluar di sini ke permukaan sini ya, yang disebut apa? Nominal cover gitu ya. Selimut beton nominal atau clear cover, bukan dari titik tengah tulangan utama, bukan, tapi dihitung dari sini. Pak, kenapa nggak dihitung dari effective cover, Pak? Gitu. Karena akan lebih baik kalau lebih tebal kan. Kalau dihitungnya lebih tebal, gitu ya, istilahnya hitungannya di sini lebih tebal gitu kan. Kita ambil angka yang lebih tebal lah ya, itu akan memberikan perlindungan yang lebih bagus tentunya. Gitu. Oke. Lalu yang ketiga adalah fungsi dari simulan itu adalah memberikan tebal penanaman lah gitu ya, sufficient embedding, memberikan pegangan yang lebih dalam lagi untuk mencegah terjadi slipping atau slip gitu ya. Jadi ketika beton ini nanti ditarik dan ditekan gitu ya, kalau misalnya selimut betonnya terlalu tipis akan slip gitu, akan kayak lepas aja situ. Ya, tahu tulangannya lepas dari beton, terjadi kegagalan struktur di situ. Pada dasarnya apa? Kalau di beton itu ya, yang di tulangan utama yang di bawah ini kan tujuan untuk apa? Menahan beban tarik, ya kan? Kalau misalnya dia ditarik itu lepas karena selimut betonnya kurang, ya berarti kan betonnya kan udah patah duluan di situ tuh. Iya, tulangannya nggak patah, nggak putus, cuma betonnya yang putus karena terjadi namanya slipping. Oke, nah inilah pentingnya ketebalan selimut beton yang cukup. Kalau makin tebal selimut betonnya, nah itu akan lebih baik. Nah, cuma sampai seberapa tebal sih Pak? Nah, kalau tanya seberapa tebal, nih ya kita lihat lagi di SNI-nya ya. Ini dua tabel di sebelah kiri ini adalah dari SNI 2847 2019. Lihat dari pasalnya ya. Ya, nih pasalnya pasal 20. Jadi nanti kalian silakan dilihat sendiri di SNI-nya, saya akan jelaskan juga di sini. Nah, sebenarnya ya, SNI ini mengadopsi dari ACI juga sebenarnya. Ini tabel sebelah kanan, tabel dari ACI ya. Nah, untuk setiap elemen struktur yang berbeda, itu punya ketebalan minimum yang berbeda-beda juga. Misalnya contoh seperti ini. Apabila ada sebuah batang ya yang dicor, ya batang dicor yang yang tertanam ke dalam tanah gitu ya. Member cast against and permanently exposed to earth gitu. Artinya apa? Terekspos oleh tanah gitu. Nempel ke tanah. Ini contohnya untuk apa sih struktur-struktur apa? Tie beam, fondasi, pile cap ya. Itu ketebalan ketebalan selimut beton itu minimal 75 mm ya menurut SCI menurut SCI. 75 mm itu atau berapa? Atau 7,5 cm. Ini wajib
7,5 cm. Kenapa? Karena di tanah di dalam tanah itu banyak kandungan air, banyak kandungan banyak zat-zat kimia organik yang bisa menyebabkan korosi. Nah, maka dari itu ketebalannya harus cukup tebal 7,5 mm. Ya. Kalau misalnya contohnya nih misalnya untuk yang balok ya, girders, beams atau kolom yang tidak terekspos oleh udara atau tidak terkena tanah gitu ya, tidak berkontak ya, tidak tersentuh oleh tanah, bolehlah agak lebih tipis, 4 cm itu masih boleh di situ. Ya. Ini menurut SCI juga di situ. Nah, kalau misalnya dia terekspos gitu ya di luar gitu kan, kayak kolom-kolom terluar gitu kan, atau balok-balok yang terluar, itu harus lebih tebal ya, tambah 1 cm lagi di situ. Nah, kalau untuk untuk plat gitu ya, plat yang solid gitu ya, solid slabs atau reinforced concrete wall gitu yang yang struktur betonnya tipis-tipis itu 20 mm. Nah, lagi-lagi begitu plat-plat ini nyentuh tanah harus dipertebal menjadi 40 mm. Ini menurut SCI. Nah, di SNI sudah sudah agak lebih diperjelas lagi gitu ya, ditambahin poin-poinnya gitu ya. Contoh misalnya seperti ini. Untuk komponen struktur beton non prategang gitu ya. Untuk kebiasaan untuk kas in situ biasa gitu ya. Dicor secara permanen kontak dengan tanah gitu kan. Untuk semua komponen struktur, balok, kolom, plat atau parket dan lain-lain gitulah ya. Untuk semua tulangan ketebalan selimutnya 75 mm. Nah, jadi sebenarnya agak lebih lebih hati-hati lah. Kalau di sini kan untuk yang untuk elemen yang kayak solid slabs ya, plat yang kena tanah, SCI hanya mengambil 40 mm gitu ya. Nah, kalau di sini ya, mau itu elemennya berupa solid slabs kayak tadi gitu kayak SCI gitu, nggak boleh 40, 75 udah. Gitu. Nah, untuk tulangan semuanya yang dicor secara permanen gitu. Kontak dengan tanah ya, dicor permanen dan kontak dengan tanah. Kalau misalnya untuk yang terpapar cuaca atau kontak dengan tanah, ya, ini barulah di sini nih ada sedikit dimodifikasi gitu ya, dibedakan gitu. Kalau batang D19 D57 ketebalan selimutnya 50 mm gitu. Kalau untuk D16 kawat atau lebih kecil 40 aja cukup gitu sebenarnya. Nah, kalau tidak terpapar dengan cuaca atau kontak dengan tanah untuk plat ya, untuk plat batang D43, D57, D36 boleh 20 sampai 40 mm saja gitu. Ya, ini nanti silakan kalian baca sendiri di sini di pasal 20 ya, pasal 20 ya atau di tabel 20 6131 ya. Nah, kalau untuk prategang, nah ini ada logo di sini ya. Jadi untuk yang balok prategang ya, pre-stress ya. Pre-stress yang cast in situ gitu kan. Nah, ini seperti inilah gitu ya. Tulangan semuanya gitu kan. Pokoknya kalau untuk semuanya itu dia lebih seragam di situ ya. Oke. Nah, lalu bagaimana sih kita cara membuat semut beton yang pas gitu ya. Nah, jadi istilahnya ada di sini beton tahu gitu atau beton decking lah ya. Kalau bahasa lapangan itu beton tahu. Kalau bahasa resminya itu beton decking ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi kayak bisa dicor bisa dicor menggunakan pipa PVC lalu dicor aja di situ. Lalu ditanam ya, dipasang di bawah tulangan terluarnya nih. Nah, nih tuh ya dibuat seperti ini nih. Ini ada plat gitu ya, ini ada mau mengecor plat gitu, ini tulangan-tulangan platnya. Nah, beton tahunya itu dipasang di bawah sini. Ini ketebalannya harus sesuai dengan standar yang tadi sudah dijelaskan. Gitu. 40 cm, 40 mili, bisa 4 cm, bisa 7 cm, bisa 5 cm, ya tergantung tadi ini peruntukan nanti elemen apa di sini gitu. Nah, cuman ya yang sering menjadi masalah di lapangan adalah beton tahunya terbuat dari apa? Gitu. Misalnya seperti ini. Saya mau ngecor ya, yang di struktur ini gitu ya. Di struktur ini saya mau ngecor, ini mutunya K300. Ya, itu K300. Atau K300 saya, kita anggapnya untuk K300 contohnya seperti itu. Beton tahunya cuma terbuat dari mortar semen biasa. Ya, cuma dari semen dikasih air lalu dicetak di pipa PVC. Apakah itu boleh?
Boleh nggak menurut kalian? Seperti itu. Biar murah, Pak, gampang. Ya, bikin aja dari semen biasa gitu, dicor. Yang penting tebelnya sama kan, Pak, kayak kayak semut beton yang disyaratkan. Boleh nggak kayak begitu? Jadi beton tahunya ini singkat kata lebih rendah mutunya, lebih rendah mutu kekuatannya daripada beton utamanya tadi itu. Boleh nggak seperti itu? Ada yang bisa jawab? Bingung? Ya sebenarnya nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Beton tahunya itu mutunya itu harus sama, minimal sama dengan beton utamanya. Kalau di sini saya mengecor beton mutu K300, selimut betonnya itu, beton deckingnya ini minimal harus dari batch yang sama. Harus dari batch yang sama dari beton utamanya itu. Misalnya saya mengecor K300, sebelum dicor harus ada beton tahu yang dari batch yang sama, dari sampel yang sama. Nggak boleh beda, harus sama. Gitu. Ya, jadi sama-sama K300. Ini yang sulit, tapi harus. Kenapa? Kalau misalnya ini terbuat dari beton yang dari mortar mutu rendah, ketika terjadi pecah atau ini akan lebih gampang korosi di situ. Dan korosi itu menyebalkannya adalah nyebar, gitu loh. Jadi ketika misalnya nih, ya di sini nih, ya ini dari misalnya ini terbuat beton tahunya terbuat di sini nih, ini dari beton tahunya terbuat dari semen mutu rendah lah misalnya kayak begitu. Sedangkan di sekitarnya udah beton yang bagus lah K300 misalnya. Misal terjadi pecah di situ. Ya, karena ini pecah duluan lah gitu. Beton tahunya pecah duluan. Lalu ada udara masuk. Tulangan yang di sini pasti akan korosi duluan. Nah, cuman menyebabkan yang dari korosi itu adalah dia nyebar. Kayak kanker gitu loh. Dia nyebar, dia akan menjangkiti tulangan-tulangan yang sehat di sekitar yang sebenarnya sudah tertutup oleh beton yang bagus, tapi dia nyebar. Udah terjadilah kegagalan. Situ. Oke. Dari itu beton tahunya itu harus dari mutu yang bagus juga, minimal sama dari batch yang sama. Nih, ya. Nah, ini dibuat seperti ini. Ini yang tebal nih. Kalau dari ketebalannya kayaknya ini pasti ini yang kontak dengan tanah nih. Ya. Ingat loh, yang tadi saya jelaskan yang di SCI, yang di SN itu adalah tebal minimal. Ya, itu tebal minimal. Artinya boleh lebih nggak? Boleh, tergantung desainnya seperti apa. Kalau misalnya ternyata desainnya itu mensyaratkan 10 cm atau 100 mm, ya udah ikutin. Gitu. Jangan dikurang-kurangin. Karena istilahnya syarat desainnya, ya, hasil analisisnya sudah mensyaratkan harus lebih tinggi. Ini kayaknya lebih tebal daripada 75 mili nih. Gitu. Kayaknya ini 10 atau 12 gitu kayaknya sih. Tebal ini. Ya. Atau mungkin karena gambar di zoom aja kali ya, saya nggak tahu juga. Cuman ini kelihatannya tebal di sini. Ya, ingat yang tadi saya jelaskan di sini adalah ketebalan minimal di situ. Ini semuanya angka minimal. Oke. Nah, lalu ketika bahas batas spasi tulangan gitu ya, jarak antar tulangan gitu ya. Ini ada 3 pasal gitu ya, pasal 25.2, 123 di situ. Ya, untuk balok ya, jarak batas minimalnya di situ adalah minimal 1,3 dari agregat terbesar. Jadi misalnya diameter agregat terbesarnya, let's say misalnya 10 mm, ya berarti jarak antar tulangannya itu ya harus 13 mm gitu ya. Lebih besar lah, lebih besar 1,3 kali gitu. Atau antara dua angka yang ini ya, antara 4/3 agregat kasar gitu kan, atau lebih besar 25 mm. Kita ambil antara yang mana lebih besar nih, angka yang D lebih besar daripada 25 mm atau 4/3 D. Selalu ambil angka yang lebih besar di situ. Untuk ya sebesar daripada 25 mm di situ. Kalau kolom ya, yang konfigurasi tulangan yang seperti ini ya, lebih seragam ya kan. Ya karena sebenarnya pada dasarnya ini adalah ya kolom tekan batang tekan semua ya gitu. Karena kolom itu kan dominannya adalah dibebani tekan gitu ya, menghadapi beban tekanan gitu, bukan beban tarik. Diambillah seperti ini. Ambil 1,5 D atau lebih besar daripada 40 mm atau 4/3 ukuran agregat kasar terbesar gitu. Ambil salah satu dari ketiga angka ini
yang paling besar menurut pasal 2523. Oke? Itu kalau untuk batas spasi tulangannya. Nah, gimana Pak kalau misalnya ada sambungan-sambungan seperti ini kan biasa kan ya kayak kolom gitu lah ya. Kan kolom itu misalnya tingginya Pak 10 sampai 12 meter gitu kan. Nah, suatu saat harus menyambung gitu. Harus menyambung antara dua tulangan utama itu. Kita ambil angka yang mana? Kita ngukur dari yang mana, Pak? Ini, kita ambil dari yang terdalamnya ini. Nih ya, kita ambil ukur dari yang terdalam di sini. Jangan ambil dari yang sini ya, jangan dari sebagai tapi ambil yang sebelah kanan ini yang terdalamnya di situ. Itu jarak minimalnya di situ. Ya, lagi-lagi kita ambil angka mana yang lebih besar di situ. Oke, kalau untuk dinding slab, nah kita lebih gampang. Kita ukur dari yang lagi-lagi dari diameter bagian dalamnya di situ. Nah, lalu lanjut ke kait standar bengkokan. Nah, ini lagi-lagi nih apa yang kasusnya sering sekali terjadi pelanggaran lah di situ ya, ketidaksesuaian di situ. Nah, jadi akan ada saatnya gitu ya. Jadi namanya tulangan itu harus dikaitkan gitu. Entah itu sengkang, entah itu tulangan utama itu harus ada dikaitkan gitu. Harus dikaitkan untuk apa? Untuk disambung sebenarnya, untuk menyambungkan antara dua tulangan yang bersilangan gitu ya, harus dikaitkan gitu. Harus dikaitkan supaya apa? Supaya yang nggak lepas gitu ya, supaya nggak lepas di situ. Nah, ada dua standar istilahnya, 2 poin lah ya, 2 pasal gitu ya, 2 pasal berbeda. Ini untuk tulangan utama ya, karena tulangan utama pun juga harus dikaitkan dengan tulangan utama yang lain gitu ya. Nah, ini untuk yang tulangan sengkang. Oke. Pada dasarnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ingat nih, ya ada beberapa istilah ya, konotasi gitu yang harus kalian perhatikan di situ. Ada kait 90 derajat. Kalau kait 90 derajat itu yang bengkokannya ya belok 90 derajat gitu aja. Nah, jadi yang bentuknya L lah seperti ini, yang siku-siku. Nah, lalu yang 180 derajat gitu. Nah, ini bengkoknya benar berbalik 180 derajat di situ. Atau yang agak yang enggak belok 180 derajat tapi beloknya 135 derajat tuh ada juga seperti itu. Ya. Lalu ada DB gitu. DB ini apa sih Pak DB? DB ini nih. DB itu adalah ya, DB itu mana? Nah, ini DB nih sini, DB ya. Diameter bengkokannya berapa di situ. Oke. Nah, lalu ada yang berikutnya ada perpanjangan lurus. Salah. Ini ya, ada perpanjangan lurus. Perhatikan di sini nih. Kalau bengkokannya itu istilahnya kayak cuman nempel di situ kayak yang ini. Sebentar aja cuma kayak nempel gitu lah ya. Ini perpanjangan lurusnya yang di sini nih yang lebihannya itu setelah dibengkokkan itu harus cukup panjang minimal ya. Kalau misalnya untuk ukuran mau batang dari D10 sampai D57 ya, perpanjangan lurusnya itu harus 12 dari diameter dalamnya itu. Diameter bengkokannya di sini nih, diameter bengkokannya makin besar tulangannya juga harus makin besar juga, yaitu itu udah common sense lah ya istilahnya seperti itu. Ya, bengkokan diameter sisi dalam bengkokan itu ini kalau D43 harus 10 dB, D5 juga 10 dB di situ. Oke. Ini bengkokannya seperti itu panjangnya tuh ya, 12 dB di situ. Harus panjang, harus cukup panjang. Kenapa ya? Karena untuk mencegah terjadi lagi-lagi lepas atau selip di situ. Nah, kalau misalnya bengkokannya itu lebih dalam lagi 180 derajat, nah itu barulah extensionnya perpanjangan lurusnya itu pendek aja antara 4 dB atau 65 mm. Ambil angka yang lebih besar. Kalau misalnya 4 dB-nya ini lebih besar daripada 65 mm, ambil angka 4 dB. Kalau misalnya 4 dB lebih kecil daripada 65 mm, ambil 65 mm. Ya, kita di sini nih. Ya, dB itu dari mana sih nih? dB itu adalah tulangan yang dibengkokkan itu tuh diameternya berapa? Gitu. Kalau misalnya yang dibengkokkan itu D10 gitu ya, berarti ini 120 mm harus lebih besar. Gitu. Ya dikali 10 aja angkanya. Nah, kalau yang untuk sengkang sama nih.
juga. Kalau sengkang biasanya kan tulangan lebih kecil kan ya. Nah, tapi lagi-lagi perpanjangan lurusnya ya angkanya sama gitu. Misalnya untuk yang ukuran batang yang D10 D16 gitu, diameter sisi dalam bengkokannya minimal 4 dB itu diameter untuk diameter bengkokan ini ya. Diameter bengkokan itu yang mana sih, Pak? Nah, nah ini kan ngebengkok nih di sini nih. Nah, kan bentuknya kayak lingkaran. Nah, ini ada diameter yang di sini. Ini diameter bengkokannya itu. Diameter bengkokannya itu minimal 4 dB kalau untuk yang D10 hingga D16. Kalau D19 hingga D25 gitu ya, sengkang gitu kan, nah dia harus 6, diameter harus 6 dB di situ. Pak, gimana sih Pak cara dapetin angka kayak gini? Ada alat yang namanya barbendernya gitu. Ya barbender harus bagus barbendernya. Gitu. Bisa diatur itu barbendernya. Kalau misalnya barbendernya cuma terbuat dari kayu yang dikasih paku, nah jangan haraplah bisa bener di situ. Jangan terlalu berharap bisa bener kalau misalnya cuma barbendingnya cuma terbuat dari paku dan kayu gitu bengkokin gitu ya, jangan harap. Yang kan kalau yang mekanik kan ada tuh yang benar terbuat dari mesin gitu kan, yang ngebengkokin. Nah itu yang bagus, itu yang bisa diatur diameter bengkokannya. Tuh. Oke. Nah, kalau misalnya 135 gitu kan, nah tergantung tadi tulangan sengkangnya berapa. Kalau misalnya dia sengkangnya antara D19 sampai 25 ya, lagi-lagi pilih yang terbesar dari 6 dB dan 70 mm. Ya, seperti saya katakan tadi kalau misalnya 6 dB-nya itu kurang dari misalnya nih, ini D12 misalnya gitu kan, D12 kali 6 berapa? 72. 72 kan lebih kecil, dapat 70 mm. Berarti ambil yang 75 mm di situ. Oke. Sama atau juga seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini kita lihat nih kasus-kasusnya nih. Nah, kalau yang sebelah kiri nih kita lihat nih sini nih. Nah, ini bengkokannya berapa derajat nih? Kira-kira 135 bukan ya? Kalau nggak 135 derajat, 90 lah. Let's say 90 lah gitu. Apakah betul ini nyampe 12D gitu kan? Untuk panjangnya gitu kan, panjang lebihannya atau L extension-nya. Nah, kelihatannya kayak gimana coba? Ada yang kira-kira bisa menebak-nebak kan nih kira-kira nih? Ya, harus diukur nih. Nah, jadi ketika misalnya nanti kalian ngecek sengkangnya nih ya, ngecek sengkang dari sebuah tulangan gitu kan. Cek nih sambungan-sambungannya, jangan cuma spasinya aja, jangan cuma spasi dari sini ke sini. Cek sambungan di sini nih, cek ikatannya, kaitannya. Bener nggak nih sesuai standar 12D? Nah, kalau ini rapi nih. Ya, ini rapi nih, panjang tuh kan tuh. 12D kayak ini dapat nih 12D nih. Nah, yang sering terjadi adalah ya seperti ini. Ini berapa derajat coba yang kayak begini nih? Ya, berapa derajat coba kayak gini? Nyampe nggak nih 12D? Gitu. Ya, kalau misalnya nggak nyampe ya udahlah diikat aja diulang aja pakai kawat benrat gitu kan, langsung dikait silang gitu. Ini kait silangnya aja juga ada standarnya loh. Nggak asal loh ini. Gitu loh. Ya. Ini nggak asal juga nih, kait silangnya juga ada standarnya. Gitu. Ini tapi kalau kaitan perpanjang L extension cuma segini, ini juga nggak lolos ini. Terus yang ini juga nih, ya. Ini kalau misalnya terlalu pendek bisa lepas. Ngerinya itu bisa lepas. Akhirnya terjadi apa? Patah geser gitu. Ini juga nih, nyampe 12 di sini nih. Nah, lalu nih kesalahan terjadi berikutnya juga adalah apa? Nih, tulangan itu dibengkokin 2 kali sampai kayak keriting gitu loh. Dibengkokin 2 kali ini terjadi karena apa biasanya? Ketika ngebobok gitu kan. Ngebobok kan pasti kan akan kayak ya namanya ngebobok yang ngancurin kan ya. Supaya tulangan itu bisa dipakai lagi untuk ngiket. Nah, ketika membobok juga nggak boleh asal. Gitu loh. Ya. Ngebobok pun juga nggak boleh asal. Jangan sampai hasil bobokannya itu nanti menyebabkan tulangannya rusak atau sampai dibengkokkan 2 kali. Nggak boleh seperti itu. Nih kayak gini nih terjadi nih. Ya kan bengkok kemana-mana kesana kemari udah kayak udah kayak tanaman jadinya gitu loh. Ya, nggak boleh seperti itu. Ngebobok pun juga supaya ketika
ketika bobokannya sudah selesai, ya kayak gini nih. Nih, lihat yang sebelah kiri di sini nih. Ini ketika bobokannya selesai, masih lurus, dibengkokinnya untuk supaya diikat ke struktur pile cap yang di bawahnya itu cukup sekali aja dibengkokinnya. Ya. Jadi caranya gimana? Ketinggian penentuan ketinggian bobokannya itu harus jeli gitu, harus pas. Jadi misalnya kayak begini nih. Di desainnya misalnya untuk panjang kaitannya penyaluran ini istilahnya panjang penyalurannya gitu ya dari kolomnya ini ya atau dari pondasinya ini ke nanti paketnya itu misalnya disyaratkan adalah 30 cm misalnya. Saya nggak tahu ya ini angkanya. Sambil angka aja 30 cm. Motong boboknya jangan 30 cm. Gitu loh. Ya, jangan dipas-pasin. Lebihin dikit lah, 40 50 gitu kan. Untuk tadi nih ya, supaya nggak jerawutan kayak begini gitu loh. Ya. Kalau terjadi jerawutan kayak gitu masih bisa dipotong lah, bisa dipotong pakai las gitu. Sehingga nanti hasilnya yang lurus, yang bagus hasil bobokannya bisa dibengkokin dan masih mencapai panjang yang cukup di situ. Ya, intinya jangan sampai dibengkokin lebih dari 2 kali. Itu nggak boleh. Gitu kan? Karena istilahnya yang namanya tulangan gitu ya. Ketika sudah dibengkokin lagi ya, 2 kali gitu kan. Itu yang terjadi apa? Tegangan lelehnya udah ada tegangan leleh, udah nggak akan jadi elastis lagi. Sudah melewati titik elastisnya. Udah nggak boleh kayak begitu. Kekuatannya sudah menurun. Nah, nih ya, sama kejadiannya nih. Kalau misalnya tadi tuh ya, biasanya nih setelah tadi bengkok-bengkokin gitu kan, akhirnya dipotong, terjadi apa? Tulangan yang harusnya untuk nyambung ke pile cap jadi terlalu pendek di sini nih. Nih, kejadian nih. Jadi pendek-pendek di sini. Nah, tapi ya to be fair gitu ya, to be fair. Mungkin aja di foto ini untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk kolom pracetak bisa jadi kayak gitu kan. Untuk kolom pracetak mungkin gitu. Saya nggak tahu juga konteks yang menyeluruhnya seperti apa gitu. Bisa jadi ini untuk kolom-kolom yang pracetak gitu. Bisa jadi. Kalau yang ini nih, maaf. Kalau yang ini, kejadian lagi berikutnya. Ya. Sengkang di baloknya itu di sambungan, di perletakan itu nggak ada sengkang. Jadi udah sengkang begitu nyampe ke kolomnya gitu, lempeng, lurus aja nggak ada sengkangnya di sini nih. Padahal nih ya, ingat-ingat lagi deh statikanya, coba ingat-ingat lagi statikanya. Yang namanya sengkang itu buat menahan gaya dalam apa? Ingat? Aduh. Apa tadi tuh? Namanya sengkang ya, namanya tulangan sengkang gitu kan. Untuk menahan gaya dalam apa? Gaya dalam tarik, tekan, momen, atau geser. Shear gitu. Untuk M, L, atau V. M, L, atau V, atau N. Ya, ingat apa? Lupa nih. Ya, untuk menahan gaya dalam geser, V atau L lah notasinya. Yang namanya gaya dalam geser lebih besar di mana? Di tengah, ya, di tengah bentang, atau di mana? Atau di perletakannya, atau di ujung-ujungnya. Lebih besar di mana? Nah nih, lebih besar di perletakan atau di ujung-ujungnya. Udah tahu ya gaya dalam geser itu paling besar itu justru di sisi perletakannya gitu ya, di sisi ujungnya di situ ya. Yang ini kalau malah nggak ada sengkangnya, nah itu malah bahaya gitu loh. Malah aneh. Nah, maka dari itu biasanya orang QC dan orang QA itu biasanya sih juga orang-orang yang ngerti struktur biasanya gitu. Ya, bukan orang metode yang keilmuan itu lebih berat ke struktur daripada ke orang construction manager gitu. Nah, makanya biasanya orang-orang yang ahli struktur pun juga ketika kerja di konsultan ya itu ya konsultan
QA/QC sebenarnya gitu, inspektor biasanya yang ngecek gitu. Ya, jadi kalau di proyek-proyek yang swasta pun ya yang desain build biasanya juga konsultan desainernya, orang-orang konsultan strukturnya biasanya pun juga akan minta ke owner atau minta ke CM-nya gitu kan, ke konsultan pengawasan untuk saya boleh nggak ikut gitu, boleh nggak saya ikut mau ngecek juga gitu ya. Dia takut disalahin gitu kalau terjadi kegagalan struktur, dia takut disalahin. Bisa jadi disalahinnya, oh ini salah ngitung strukturnya nih gitu kan, padahal belum tentu. Bisa jadi udah bener gitu hitungannya gitu kan, gambarnya juga udah bener. Nah, cuman ketika dipasang, ketika dilaksanakan di lapangan, masalahnya nggak bener, yang terjadi itu malah kayak begini-gini nih. Sengkangnya nggak dipasang di perletakannya atau whatever lah gitu kan, atau kesan-kesannya itu malah kayak konyol gitu kan, disalahin konsultan. Jadi biasanya kalau konsultan itu supaya aman ngikut gitu, supaya memastikan desain yang sudah dia bikin capek-capek gitu kan sampai nggak tidur itu dikerjain dengan benar ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Di kolom chat kayaknya belum ada tanya karena bingung kali ya mau nanya apa gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanyakan, sesi sekarang ya tutup dulu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, terima kasih.